Suatu ketika di sebuah hutan dekat danau yang bernama Danau Ruhulel, ada seorang anak yang pemberani bernama Bungong. Seorang perempuan yang berpakaian hitam-hitam dari kain semacam karung goni, memakai tudung anyaman kasar dari ranting-ranting. Dia membawa tempat air dari bambu, kelihatannya menakutkan. Karena itu, dia dijuluki si penjaga Danau Ruhulel. Namaku yang sebenarnya, aku tidak tahu. Setauku, aku sudah ada di sini, di sekitar Pulau Ruhulel dan danaunya. Aku tinggal di bawah pohon terbesi jenggot itu. Ada gua, dan di dalamnya sudah ditata seperti tempat tinggal. Aku ingat yang mengasuhku. Aku anggap sebagai ibuku, yaitu seorang wanita yang biasa dipanggil Mak Bungong. Orang-orang pulau besar yang mencari getah dan madu memanggilnya dan suka barter makanan. Aku bertekad, Danau Ruhulel ini harus aku jaga. Hutannya, juga binatang penghuninya. Bungong, kau harus tahu tentang Danau Ruhulel yang aku warisi sebagai penjaganya. Aku diberitahu oleh pasangan Mambang dan Peri hutan Ruhulel yang tak pernah orang percayai. Tapi aku percaya. Dulu, danau ini katanya bekas kawah purba. Entah kapan meletusnya. Namanya Gunung Ruhulel. Kemudian menjadi kawah kosong dan mudah diisi air. Akhirnya menjadi danau yang tenang, berhutan lebat. Binatang yang berakar pun mulai menjadi penghuninya. Orang-orang pulau besar semuanya terpesona pada Danau Ruhulel. Orang minum air danau ini, tampak wajah-wajah mereka sangat cerah, bahkan terasa damai. Tak ada pertentangan ingin memiliki Danau Ruhulel. Mereka seperti berjanji bahwa Danau Ruhulel harus dijaga bersama. Sejak itu, orang-orang pulau besar suka datang ke tepi danau hanya untuk minum dan menikmati pemandangan, kecuali orang-orang tanpa wajah yang merasa malu karena setelah minum air Danau Ruhulel, wajah mereka jadi nampak aslinya. Salah seorang pemimpinnya dipanggil Rakuza bicara. Kita harus kuasai Pulau Ruhulel beserta danau keramatnya. Ini bisa menghasilkan uang. Kita bisa menjual airnya menjadi mahal. Kalian orang-orang tanpa wajah, kalian sudah dibuka kedoknya dengan meminum air dari Danau Ruhulel. Tapi kalian malu. Niat jahat kalian aku tentang. Aku penjaga danau ini. Aku Rakuza. Kamu penjaga pulau damai ini. Tangkap dan gantung. Itulah akhir dari kisah Mak Bungong. Rakuza tidak tahu kalau Bungong menyaksikan kejadian itu dan diam-diam mencari cara untuk mengusir orang-orang tanpa wajah itu. Bungong pulang karena takut ke bawah pohon terembesi jenggot, bersandar di mulut gua pohon itu. Sampai Bungong ketiduran. Bungong terbangun karena mendengar suara kepak-kelepak sayap-sayap codot hitam. Penghuni pohon terembesi jenggot pada turun mendekatinya. Terbang di sekitarnya berkumpul. Anak Bungong, kamu jangan bengong. Segera bangkit dan bersihkanlah Pulau Ruhulel ini dari gangguan orang-orang tanpa
wajah yang dipimpin oleh Rakusa. Jangan takut, codot-codot akan melindungimu. Pergilah. Bungong segera berangkat. Di atasnya puluhan codot dalam kepak-kelepak sayap-sayap mereka yang lebar. Dia menuju Danau Ruhulel dan tiba menjelang senja. Orang-orang tanpa wajah sudah berkumpul. Mereka membawa tong-tong kayu besar, sedang mengangkut air danau di bawah ke kapal mereka. Tidak merasa malu, mereka merasa menjadi pemiliknya. Hai orang-orang tanpa wajah, hentikan mengangkut air Danau Ruhulel itu. Kamu siapa, he? Aku anak Bungong, penjaga Danau Ruhulel dan pulaunya. Anak Bungong. Kau anaknya si Mak Bungong yang kami gantung. Benar? Aku minta kalian hentikan ini segera. Kalau tidak, apa? Kau tidak lihat di atasku? Tiba-tiba ada bayangan mengerikan. Orang-orang tanpa wajah diserang puluhan codot yang menjadi ganas. Dan akhirnya mereka berlarian dan banyak yang mati. Rakusa pun ikut berlari. Hei orang-orang tanpa wajah, katanya tidak takut. Hei Rakusa, berdirimu ketinggalan. Dasar orang-orang tanpa wajah. Mereka akan terus dikejar codot-codot itu. Mau kau apakan ya berdua Rakusa? Sebaiknya ku buang saja di Danau Ruhulel. Sekali orang pegang bedil, rasanya tak ada yang bisa mengalahkannya. Aku harus menurunkan Mak Bungong dari tali gantungan itu. Mak Bungong! Anak Bungong datang! Akhirnya Bungong pergi menyelamatkan ibunya. Sejak saat itu Bungong menjadi pemberani. Dan tak ada lagi si pemburu yang berani mengganggu dan merusak Danau Ruhulel. Kehidupan di sana pun menjadi damai dan tentram.